Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah adanya asas keseimbangan. Keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, manakala kalian dipanggil salat, yaitu salat Jumat atau salat yang lain, fas'au ila dzikrillah, hendaklah segera penuhi panggilan Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan bisnis. Ya, kita tahu betul betapa pentingnya bisnis, ya, jantung perekonomian, ya. Tapi Allah nyatakan kalau Allah sudah memanggilnya untuk salat, wa dzarul bai', tinggalkan bisnis. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik seandainya kalian tahu. Sebaliknya, fa idza qudis salat, manakala kalian sudah menunaikan salat, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wa dzkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ayat ini yang luar biasa. Kenapa perintah Allah itu ingat Allah banyak-banyak pada saat kita bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah? Logikanya kan sederhana. Kalau kita di masjid ingat Allah itu wajar, betul nggak? Kalau di masjid lupa Allah, itu kebalikannya. Dan kemudian Allah perintahkan pada saat kita bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, hendaklah kalian ingat Allah banyak-banyak. Bahwa rezeki yang kita dapatkan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus bersyukur terhadap rezeki yang kita dapatkan. Dan kemudian, ya, penting juga godaan yang amat luar biasa adalah pada saat kita sedang mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipu-tipu, engineering, ya, keuangan, ya, markup, markdown, apalagi zaman sekarang, luar biasa, sangat halus. Gak terasa kalau kita ditipu baru ketahuan sekian bulan berikutnya. Coba bayangkan berita-berita bisnis bodong lain-lain. Orang terkesima awalnya, tapi nyatanya kemudian bisnis bodong, luar biasa. Karena itu Allah katakan, wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluh, maka kemudian Allah dan Rasulnya yang akan melihat menilai hasil kerja kalian. Topik ini sengaja adalah Ramadan dan etos kerja. Karena apa? Di sebagian kita, ya, memahami hadis niyamu shaim ibadah itu secara salah kaprah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kalau begitu tidur terus, ya. Padahal hadis itu adalah
minimalis, dan makhraj, jalan keluar Islam dari berbagai persoalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hadis qudsi sesungguhnya. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min asyaratin ila sab'ati mi'ati dhi'fin illa shaum fa innahu liwan ajzi bihi. Setiap kebajikan yang dilaksanakan oleh anak Adam, pahalanya dilipat gandakan min asyaratin, dari 10 kali, ila sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali, ila shaum fa innahu liwan ajzi, kecuali puasa, maka aku yang akan membalasnya. Hadis qudsi ini mendorong bagaimana kita terus berbuat baik pada bulan suci Ramadan ini, memperbanyak amal ibadah. Dalam konteks kita, amal ibadah itu boleh jadi adalah ibadah mahdhah, salat, puasa itu sendiri, dan ibadah ghairu mahdhah termasuk bermuamalat, bekerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik. Itu adalah bagian daripada kerja. Karena Allah tadi perintahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man asaka la min amal yadi asa maghfuran. Barang siapa yang di sore harinya lelah letih mencari rezeki yang halal dengan tangannya sendiri, asa maghfuran, maka itu menjadi jaminan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, kalau kita membatasi diri ibadah itu hanya ibadah mahdhah, sangat sedikit. Mau jujur, dalam 24 jam berapa lama kita sholat? Mungkin Ramadan ini ada saat-saat terbanyak. Hari-hari di luar Ramadan, apakah 1 jam? Rasanya sulit. Tapi kalau kita bekerja, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selama kita bekerja menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bekerja 10 jam itu punya nilai pahala, dan itu menjadi jaminan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin adalah semuanya pebisnis yang luar biasa, pebisnis ulung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia belia sudah melalang buana menjadi pengusaha yang sangat sukses, yang luar biasa. Sehingga beliau ketika menikah mempersunting Sayyidatina Khadijah, berapa mas kawinnya? 100 ekor unta. Kalau 1 ekor saja 10 juta, itu 1 miliar mas kawinnya. Kita akan kebanyakan berapa? Seperangkat alat sholat. Itu luar biasa. Oleh karena itu, ya mungkin kalau di majelis ini ya daerah The Hive ya itu, tapi di sana ini penting bagaimana membangun etos kerja Islam yang amat luar biasa, dan spirit ajaran Islam sungguhnya syarat dengan etos kerja. Oleh karena itu, kalau situasi sekarang misalnya kondisi umat tidak lagi di atas, mari ada saatnya, ya, kata Imam Al-Ghazali, pada saat di atas lihatlah ke bawah, pada saat di bawah lihatlah ke atas, agar kita optimisme. Paling tidak bagaimana kita mendorong anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang cemerlang untuk meraih kejayaan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innad dunya mazra'atul akhirah, karena sungguhnya dunia itu adalah tempat menanam untuk menuai kebahagiaan akhirat. Raihlah kejayaan di dunia dan kejayaan akhirat sebagaimana doa kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan ridha kepada kita, dan semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima dan didapat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan, umur panjang untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa ini, dan Allah juga berkenan memberikan kita umur panjang dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.